Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan berbincang dengan Yang Mulia Pangeran Hatta Adiguna, Mas Utoyib, Jayakarta Hadiningrat. Assalamualaikum Yang Mulia. Pada kesempatan ini, terima kasih kami sudah diperkenankan untuk bersilaturahmi pada kedaton kediaman Yang Mulia. Oleh karena itu, saya ingin momen ini menjadi kesempatan kita berbincang, terutama masalah sejarah. Silahkan Yang Mulia. Pertama pilarnya dulu. Pilar pertama sejarah. Kalau sejarah ini sudah kita pelajari dari abad 1 sampai 21, kita itu nggak kalah dalam sejarah ini. Kebesaran kita, peradaban kita, tata negara kita sudah sangat luar biasa. Nah itulah nanti makanya kita harus mulai dari 21 abad. Abad 1 siapa? Yang namanya Bapak Bangsa. Ya, Bapak Bangsa itu adalah orang yang dia bisa memimpin terbesar pada abad ini. Nah, itulah yang kemudian dikenal juga sebagai anak abad. Anak abad ke-1 karena pajar sejarah Indonesia belum ada, belum ketemu. Baru awal abad kedua 130 Masehi itu dimana ada Salahkan Negara. Nah, Salahkan Negara itu mengisi abad 1, kejayaan abad 1. Abad kedua siapa? Abad kedua itu mereka sudah bisa memilih dinasti, namanya dinasti Dewa Warman. Nah dalam dinasti ini dia menguasai abad kedua, abad ketiga. Nah abad keempat kemudian kita dengar ada Mula Warman, ya kan? Baru abad kelima Ratu Sima, itu sebetulnya hebat itu. Nah, abad kelima Purnawarman dulu, baru ke-6 Ratu Sima. Nah, yang abad ke-7 itu Sriwijaya. Abad ke-8 masih di Jawa Tengah juga, yaitu adanya satu Mataram kuno. Gitu. Abad 9 juga di Jawa Tengah. Gitu. Nah, kemudian abad ke-10 baru bergeser ke Jawa Timur karena perang meletus sehingga semua istana-istana hebat di Pedakampulan Mataram kuno itu hancur semua, termasuk Ratu Boko dan lain-lain. Lalu lahirlah Wangsa Isana, gitu kan. Wangsa Isana yang ke-10. Wah, kemudian 11 itu ada apa namanya Erlangga, yaitu yang kekuasaan sampai ke Asia itu. Kemudian Erlangga, kemudian abad ke-12 Jayabaya, itulah yang hebat yang sehebat itu Tradamus. Kemudian 13 Singosari, mulai satu kerajaan yang hebat itu yang tadi dari aku menjadi satu kerajaan, sehingga sistem kerajaan itu dimulai oleh Jawa Timur itu adalah Singosari ini sebagai awal dari leluhurnya Majapahit, baru abad 14 Majapahit. Jadi 15 masuknya kerajaan-kerajaan Islam kan gitu. 16 siapa yang hebat? Mataram ini mulai tumbuh, ya kan? Kanjeng Senopati, Panembahan Senopati ini. Kemudian setelah itu 1602 itu mulai penjajahan masuk ke Indonesia. Nah sehingga pertama kali adanya Belanda yang dari Pulau Onrus itu lalu menguasai Jakarta. Nah, di Jakarta itu dia rubah namanya menjadi Batavia. Inilah awal kita masuknya orang asing atau penjajah itu ke Indonesia. Itu 1602. Nah dari sini Raja Agung Sultan Agung dari Mataram ini merasa terusik. Ibarat Pulau Jawa itu ada tubuh ya yang dikuasai oleh Mataram itu. Mataram pada zaman Sultan Agung kan sampai ke Pontianak, sampai NTB. Mataram itu kan ada Mataram di NTB sampai sekarang. Banten Jawa itu di bawah Sultan Agung ini, makanya disebut Sultan Agung. Nah dia melihat tubuhnya Pulau Jawa itu ada duri dalam daging yang namanya VOC itu. Nah VOC berkembang sedemikian rupa sehingga kita itu pelan-pelan itu menjadi apa ya, dikebiri bangsa ini dengan hadirnya mereka. Itu adalah abad ke-17. Abad ke-18 mulailah kita itu sebagai bangsa terusik, nggak mau kalau ada pemberontakan mulai dari siapa itu kita sebutnya Diponegoro yang demikian dan hebat. Kemudian semua sultan-sultan di Nusantara ini mulai
ditumas dan diusut, termasuk di Ternate pun juga dimasuki oleh para penjajah asing ini. Itulah, maka 18 itulah abad kebangkitan awal sebelum terjadi kebangkitan nasional secara sistem kita ada Budi Utomo dan lain-lain itu sebetulnya diawali oleh Raja Sultan yang secara fisik itu menghantam orang-orang yang menjajah kita. Nah 19 lah itu aja.